Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, terkhususnya bagi warga Kota Padang. Kebetulan saat ini saya berada di Kota Padang. Selamat pagi untuk orang-orang Padang. Semoga selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Di hari Sabtu 22 Februari 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengkaji ngaji Yasin, kirimi orang mati. Telah lama menjadi kebudayaan, terkhususnya bagi saya. Dulu kakek, nenek, ibu, bapak atau orang tua kita pasti menyuruh ketika Kamis malam Jumat, terkhususnya ba'da sholat maghrib, disuruh membaca surat Yasin, yang mana surat Yasin itu untuk dikirimkan kepada saudara-saudara atau kepada ayah yang sudah meninggal. Karena pemahaman mereka selama ini, setiap malam Jumat itu roh-roh mereka, roh-roh orang mati pulang ke rumahnya. Jadi bila kita tidak membaca surat Yasin, mereka arwah-arwah yang pulang ke rumah itu, saudara kita ataupun orang tua kita yang sudah meninggal, kita ketika berkunjung ke rumah ketika malam Jumat, bila kita tidak menyambutnya dengan membaca surat Yasin, maka mereka akan bersedih katanya, mereka akan susah katanya, mereka akan lapar, sengsara katanya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menurut syariatnya, bahkan menurut khayalan manusia ya demikian. Jadi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita wajib mencari iman yang selama ini kita imani. Wajib membuktikan sendiri keyakinan yang kita yakini. Jangan hanya kita berpangku tangan melok-melok wae, yakni ikut-ikutan. Orang lain bilang iman ini begini, ikut saja. Orang lain bilang iman itu begitu, ikut saja. Semuanya dipercayai hanya iman, ikut-ikutan. Walhasil apa yang kita kerjakan pun juga ikut-ikutan. Tidak dari
apa yang kita pahami secara pribadi. Tidak kita pahami secara pribadi kita bagaimana memahami budaya-budaya, bagaimana memahami syariat-syariat yang selama hidup ini kita kerjakan agar tidak jadi hayalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ilustrasikan. Kita membaca surat Yasin ketika malam Jumat tiba ba'da maghrib. Kita membaca surat Yasin, mempersembahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, untuk orang tua kita seperti bapak saya atau ayah saya yang sudah meninggal, supaya ia di kuburan ia merasakan kenikmatan. Kok perlu seolah-olah kita tahu keadaan orang tua kita susah ataupun sedih di dalam kuburan. Karena selama ini imanku, keyakinanku hanya hayalan-hayalan belaka, maka hidupku hidup di dalam hayalan, di dalam mimpi saja. Sebenarnya sebelum saya membaca surat Yasin ini secara logikanya, sebelum saya membaca surat Yasin, sebelum saya mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan orang tua atau ayah saya yang sudah meninggal, supaya ia di sana tidak disiksa, supaya di sana ia selalu merasa bahagia, tentunya aku Abdul Halim, anaknya, wajib tahu dulu kondisi bapaknya, wajib tahu dulu kondisi orang tuanya di sana, apa benar-benar disiksa atau malah mereka di sana berbahagia. Kita wajib cari tahu. Kita pun juga wajib tahu cara agar kita sampai ke sana untuk membawa, untuk mengirimi surat Yasin yang sudah kita baca, kita antarkan ke sana. Kalau kita hanya membaca, sekedar membaca Yasin saja setiap malam Jumat, tanpa kita tahu, tanpa kita mengantarkan surat Yasin itu ke sana, kita anggap otomatis pasti sampai. Itu hoax. Itu tidak benar. Itu semuanya hanya keyakinan hayalan saja. Tanpa kita antar bacaan Yasin yang kita baca itu, ya tak akan pernah sampai. Tanpa kita tahu di mana mereka yang akan kita kirimi surat Yasin ini, maka semuanya ya hanya hayalan belaka. Imannya saja iman hayalan, Tuhannya saja Tuhan hayalan. Keyakinan kita saja keyakinan hayalan. Agama kita pun juga agama hayalan. Ibadah kita pun juga ibadah hayalan. Sholatnya hayalan, zakatnya hayalan, puasanya hayalan, haji umrohnya hayalan, apalagi syahadatnya, semua masih serba hayalan. Pasti yang dilakukan juga penuh dengan hayalan. Jadi kita wajib tahu surat Yasin yang kita bacakan ini bisa kita antar langsung kepada siapa yang kita tuju,
ataukah kita berdiam duduk sendiri di dalam ketika kita membaca surat Yasin? Pokoknya aku baca surat Yasin, sampai atau tidak sampai tidak peduli, karena imannya, keyakinannya dan akidahnya hanya sekedar pokoke wis sholat, pokoke wis poso, pokoke wis haji, pokoke wis zakat, pokoke wis syahadat. Diterima atau tidaknya kita selama ini tidak peduli. Kenapa? Karena kita selama ini tidak benar-benar bertuhan, tidak benar-benar meyakini Tuhan, tidak benar-benar mengimani Tuhan. Karena iman dan keyakinan kita selama ini hanya iman kepada hawa nafsu yang selama ini puluhan tahun telah kita jadikan Tuhan di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maksud apa yang sudah diterangkan di syariat, yakni mengirimi atau membaca surat Yasin ba'da maghrib setiap malam Jumat supaya untuk jamuan kepada roh-rohnya orang yang sudah mati. Anehnya roh sudah mati kok masih butuh jamuan. Roh-rohnya orang mati kok masih butuh kiriman. Namanya orang mati kan tidak punya roh. Karena roh itu hidup, berarti roh itu tak butuh makanan. Roh itu tak butuh jamuan. Yang mati itulah yang butuh makanan. Yang mati itulah yang butuh jamuan. Berarti ketika kita baca surat Yasin, surat Yasinnya bungkus saja, bawa langsung ke makam orang tua yang sudah meninggal. Bungkus saja bacaan surat Yasin kita, sehingga kita gali kuburannya langsung kasihkan. Itu yang nyata, itu yang bukan hayalan. Jadi langsung kenyataannya. Makna syariat serba hayalan. Jadi di kajian Uripe Allah ini untuk membongkar hayalan-hayalan yang ada di dalam syariat. Seperti hayalan dosa dan pahala. Kita hanya meyakini adanya dosa dan adanya pahala tanpa kita bertemu langsung dengan apa itu dosa, apa itu pahala. Pokoknya kita yakin ada dosa, ada pahala. Tanpa kita tahu apa makna maksud dosa, tanpa kita tahu makna atau sejatinya pahala itu yang bagaimana. Karena iman kita iman hayalat, ya ikut-ikutan saja. Jadi untuk membongkar syariat-syariat yang selama ini kita lakukan, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa beribadah itu sesuai target kita. Seumpama kita mau menembak sesuatu, ketika kita tidak fokus senterannya di dalam kita mau fokus apa yang mau kita tembak, maka meskipun Anda punya jutaan peluru, bila peluru yang Anda tembakkan itu
meleset dan meleset, meleset dan meleset, meleset dan meleset, seterusnya jutaan peluru yang Anda punya, satu pun tidak ada artinya. Sama halnya jutaan ibadah-ibadah yang telah Anda lakukan, amal soleh yang sudah Anda kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan, jutaan kali pun selama Anda hidup, bila belum lillahi ta'ala, maka semua amal, semua ilmu, semua yang Anda lakukan pasti hangus terbakar dimakan api neraka. Karena kita selama ini beribadah, karena selama ini kita berbuat baik hanya untuk bahan bakarnya neraka, hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Lah sholat ibadahnya sudah dibakar, kok masih diingat-ingat bahwa aku orang yang ahli ibadah. Kebaikannya sudah dibakar jadi hangus, kok masih diingat-ingat kebaikannya. Kebaikan amalnya, ibadahnya sudah dimakan-makan sendiri, sudah diaku-akui sendiri, kok masih diingat-ingat. Sudah habis amalnya, sudah habis sholatnya, sudah habis kebaikannya, kok masih diingat-ingat. Kenapa kok saya katakan sudah habis, hangus terbakar? Sudah kita akui bahwa yang bisa berbuat baik hanyalah aku, bahwa yang bisa sholat hanyalah aku, yang bisa ibadah hanyalah aku. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu semua karena diriku manusia yang merasa bisa ibadah. Uang sudah dimakan-makan sendiri, kok diingat-ingat, sehingga kita merasa jadi orang yang mulia, sehingga kita merasa jadi orang yang baik, sehingga kita merasa kita jadi orang yang alim, sehingga kita merasa kita sebagai orang yang ahli agama, sehingga kita merasa bahwa kita adalah ahli makrifat. Semuanya omong kosong, omdo doang. Selama ini kita hanya memakani setan. Selama ini kita jadi pelayan setan. Pelayannya hawa nafsu, miliaran, triliunan kita keluarkan hanya untuk kepuasan setan. Miliaran, triliunan di dalam kehidupan ini kita hanya untuk berkorban demi setan, berkorban demi kepuasan diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh itu semua. Nah, kita lanjutkan ke pokok permasalahan, ke pokok apa yang kita bahas pagi ini. Ngaji Yasin, kirimi doa untuk orang yang sudah meninggal. Maksudnya begini. Jadi apa sih perintah orang tua kita, perintah ustadz kiai kita, menyuruh kita membaca surat Yasin setiap malam Jumat tiba? Karena ustadz kita, kiai kita yakini zaman dahulu bahwa arwah-arwah orang yang mati itu tidak mati. Setiap malam Jumat pulang ke rumah minta jatah, minta belanja. Keyakinannya begitu.
Masa arwahnya orang mati bisa gentayangan? Namanya orang mati berarti tidak ada arwahnya. Namanya orang mati ya tidak ada hidupnya. Namanya orang mati ya tidak ada kebutuhannya. Enjoy saja wong mati. Karena iman keyakinan kita selama ini iman keyakinan yang hanya berhayal saja, maka apa yang kita lakukan pun juga penuh dengan hayalan belaka. Silakan kopinya diminum dulu. Jadi mestinya Anda nunggu arwah itu pulang, nunggu. Contoh, ayah saya 50 tahun yang lalu sudah meninggal ketika saya masih usia 2 tahun. Mestinya ketika saya membaca surat Yasin, setiap datangnya malam Jumat, mestinya ini secara logikanya, mestinya tunggu dulu kedatangan bapak saya atau ayah saya. Kalau terbukti ayah saya benar-benar pulang ke rumah saya, maka di situ wajib saya memberi bekal atau sangu, yakni membaca surat Yasin. Wong ayah saya tidak datang ke rumah saya, tidak benar-benar berjumpa saya, bagaimana mungkin saya bisa mengirimkan surat Yasin tanpa kehadirannya? Jadi sesungguhnya surat Yasin yang kita baca itu bisa sampai bila ada yang dikirimi, baru nyampe, langsung dititipkan. Wong yang disangka yang mau dikirimi tidak ada, goib, kok kita maksa-maksa ngirim, ya tumpah-tumpah dimakan oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi maksud membaca surat Yasin di malam Jumat itu maksudnya begini. Secara ketuhanannya maksudnya begini. Malam Jumat, malamkan diri manusiamu yang selama ini. Manusia ini adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi sebenarnya surat Yasin itu untuk kita sendiri yang hatinya masih mati, yang hatinya masih keras melebihi kerasnya batu. Sebenarnya surat Yasin itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kematian diri kita sendiri, untuk ketidaksadaran diri kita sendiri. Itu dibacakan surat Yasin di malam Jumat. Malamkan dirimu di hatimu, malamkan kewujudanmu di hatimu, malamkan kehidupanmu di hatimu, malamkan kenyataanmu di hatimu. Bila man arafa nafsahu, bila manusia sudah ketemu dengan sejati fitrah diri manusianya yang tak ada, bila manusia sudah bertemu dengan fitrah sejati manusianya yang goib, bila manusia sudah ketemu dengan fitrah sejati manusianya yang hanya makhluk, maka faqad arafa rabbahu, maka itulah yang dimaksud hari Jumat, kumpul antara Tuhan dengan hambanya, kumpul esa. Manusia sudah diliputi oleh Tuhan, manusia sudah dikuasai oleh Tuhan, manusia sudah dijaga oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud malam Jumat. Malamkan
kemanusiaanmu, maka nyatalah Jumat, maka nyatalah esanya, kumpulnya, pulangnya manusia kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah maksud yang dimaksud malam Jumat. Malamkan kemanusiaanmu, maka terang benderanglah Tuhanmu. Maka bila Tuhan yang nyata, enjoy saja. Tapi bila manusianya yang nyata, manusia selamanya tidak pernah bisa enjoy. Kenapa? Karena manusia disiksa-siksa dengan apa yang diyakininya. Manusia diazab, dibakar dengan apa yang sudah diimaninya. Manusia terbakar, terluka dengan apa yang sudah dijalankannya. Solat-solatnya membuat manusianya terbakar, membuat manusianya terluka, membuat manusianya teradab dengan solat-solatnya. Apa buktinya? Ketika kita melihat orang yang tidak solat, kita menghina. Oh, kafir kau. Meskipun dari dalam hati. Ketika melihat orang yang malas solat, kita mencemooh di dalam hati, dasar sesat, dasar kafir. Itulah yang saya maksud, ibadah sholat yang kita lakukan hanya untuk membakar-bakar hati kita saja. Ibadah yang kita lakukan hanya untuk menyiksa diri kita saja. Kenapa? Karena kita selama ini mempersembahkan itu semua kepada setan. Akhirnya jadi bahannya api neraka. Jadi itulah yang dimaksud malam Jumat. Kumpulnya manusia, roji'unnya manusia kepada Tuhannya. Jadi bagaimana caranya agar kita bertemu dengan malam Jumat? Malamkan kemanusiaanmu. Seperti Nabi Muhammad di dalam kisahnya Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Orang-orang ahli tafsir memberi tanda kurung Nabi Muhammad. Padahal ahli tafsir itu yang menyatakan dalam kurung Nabi Muhammad seolah-olah perjalanan, seolah-olah kemahasucian, seolah-olah kekuasaan Tuhan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Itu maksudnya ahli tafsir. Sehingga seolah-olah manusia biasa tidak bisa seperti Nabi Muhammad. Sehingga mengkultus-kultuskan Nabi Muhammad saja supaya manusia tidak paham apa yang dimaksud Muhammad itu. Sudah jelas-jelas ayatnya bukan Nabi Muhammad, kok dipaksa-paksakan itu Nabi Muhammad. Dasar salah tafsir. Namanya saja Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad saja sesuai apa yang dipahami oleh ahli-ahli tafsir, berarti ayatnya harus berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Mestinya harus begitu agar umat tidak bingung dengan tafsir-tafsir yang malah menyesatkan manusia. Jadi sesungguhnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailan itu ketika Nabi Muhammad itu sudah memalamkan diri Muhammadnya, maka datanglah kuasa Allah. Ketika Nabi Muhammad sudah memalamkan, memfanahkan diri Muhammadnya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud dioperasi. Ketika Nabi Muhammad diceritakan mau Isra Mi'raj, hatinya dioperasi, Muhammadnya dibuang. Karena Muhammadnya di dalam hati Muhammad itu sampah. Muhammadnya di dalam hati Muhammad itu kotoran. Jadi maknanya buanglah nama Abdul Halim di hatimu. Buanglah kewujudan Abdul Halim di hatimu. Buanglah nama Anda di hati Anda. Buanglah kewujudan diri Anda di hati Anda. Baru nyata Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Baru malam. Itulah yang dimaksud malam Jumat. Malam kumpulnya manusia dengan Tuhannya. Itu yang nyata. Itu iman yang jelas-jelas nyata. Bukan bohongan. Bukan iman hayalan. Ketika manusianya belum malam, ya imannya iman hayalan, ibadahnya hanya hayalan saja, mimpi dijaga oleh anjing, seperti kisahnya Ashabul Kahfi pada tidur ribuan tahun, ratusan tahun, 300 tahun dipisahkan, dijaga anjingnya sampai mati. Maknanya kita di dalam kehidupan selama ini selalu dan selalu memakai anjing untuk penjaga hati kita. Apa sih anjing itu? Ya hawa nafsu kita sendiri, itulah anjing yang selalu menggonggong, minta-minta dengan gonggongan. Ibadahnya dengan gonggongan, semuanya serba menggonggong. Kenapa? Karena di dalam hati kita masih ada wujud diri manusia kita. Berarti masih terang benderang hawa nafsu kita, belum malam. Jadi makna dari ngaji Yasin, kirimi orang mati itu adalah supaya hati kita bangkit dari kubur, bangkit dari ketidaksadaran, bangkit dari terpendamnya iman kita, karena selama ini iman kita hanya iman yang palsu, iman hayalan. Jadi disuruh membaca Yasin supaya bangkit kesadarannya. Bukan bangkitnya yang kita pahami selama ini. Ketika datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, manusia pada bangkit seperti kecambah. Cepluk, cepluk, cepluk. Itu kebangkitan hayalan. Padahal yang dimaksud kebangkitan itu sadar bahwa kita ini hanya makhluk. Sadar bahwa kita ini bukan
Khalik. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan ketika sudah tersalibnya hawa nafsu kita. Ketika sudah tersalibnya kehidupan yang diakui sebagai hidup manusianya. Ketika tersalibnya badan yang diakui sebagai badan manusianya. Maka ketika kita sudah menyalibkan itu semua, matilah kemanusiaannya, maka bangkitlah kesadarannya. Jadi yang bangkit itu bukan manusianya. Yang bangkit itu bukan Yesusnya. Yang bangkit itu Tuhan yang menguasai Yesus. Yang bangkit itu Tuhan yang menguasai kita. Yang ada hanyalah Tuhan, Bapa, Allah dan sebagainya. Itu yang nyata. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Setelah Anda rela, Anda ridho bahwa sesungguhnya Anda hanyalah makhluk. Makhluk itu mati. Mati itu diam, ora iso opo-opo, ora iso jadi sopo-sopo, enjoy wae. Disuruh enjoy saja kok ndak mau. Itulah yang dimaksud membaca surat Yasin di malam Jumat. Maknanya sadarilah, Yasin, wahai manusia, ya insan. Itu maknanya kenali diri manusiamu agar dirimu selamat. Jadi bukan baca-baca seperti yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu kan Anda memakani setan, setannya seneng. Anda bacakan Yasin, setannya, jinnya seneng. Karena apa kok seneng setannya? Karena yang baca Yasin ya setan. Yang baca Yasin jin itu sendiri. Ya tidak. Jadi maknanya malam Jumat kita diutus membaca Yasin agar Anda tahu maksudnya begini. Jadi untuk memahami bahwa kita ini hanya Yasin, hanya manusia yang bukan Tuhan, hanya makhluk yang bukan Khalik, hanya wayang yang bukan dalang, supaya kita bisa enjoy, happy, bahagia di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Dan bila kita tidak mengenal atau tidak kembali kepada Tuhan, sampai kapanpun kita hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam serba kekurangan, hidup di dalam kemiskinan, kita akan dibakar-bakar terus oleh keinginan-keinginan kita. Jadi sesungguhnya Yasin wahai manusia wal Qur'anil Hakim. Dan Quran yang penuh hikmah. Jadi pahamilah dirimulah, diri kitalah adalah Alkitab itu. Diri kita, Anda, semua manusia itulah Al-Quranul Hakim. Yakni kitab-kitab sucinya Tuhan yang penuh hikmah di dalamnya. Anda bisa bicara, itulah bukti hikmah di dalam kitab suci. Bukti hikmah di dalam kemakhlukan Anda. Anda bisa bicara, oh yang bicara berarti bukan makhluk, tapi yang bicara inilah Khalik.
itulah firman yang telah menjadi manusia. Bila tidak ada manusia, tidak akan pernah ada firman. Jadi manusia inilah firman-firmannya Tuhan. Jadi semua manusia inilah adalah ayat-ayat sucinya Tuhan. Firman-Nya hidup. Bila tidak ada hidup, ya tidak ada firman. Jadi Anda semua itulah kenyataan Tuhan yang telah menjadi manusia. Firman yang sudah menjadi manusia, hidup yang berupa manusia. Kalau Anda selama ini tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, saat inilah terbukti bahwa Anda semua, bahwa seluruh manusia itu adalah reinkarnasi Tuhan itu sendiri, jelmaan Tuhan itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri. Manusia hanya bayangan Tuhan, manusia yang penuh dengan kegelapan bila manusianya belum mengenal Tuhan. Maka dari itu diperintah membaca surat Yasin di malam Jumat supaya manusianya kembali kepada Tuhan. Karena yang mati itu manusia itu sendiri. Jadi manusia itu mengirimi doa Yasin, mengirimi bacaan Yasin, atau manusia itu memahami fitrah dirinya yang selama ini jadi orang mati, hatinya keras melebihi kerasnya batu. Maka dengan memahami surat Yasin itulah kita jadi bangkit dari kubur, bangkit dari hayalan, bangkit dari jeratan, bangkit dari penjara kuburan hawa nafsu. Saya lanjutkan. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu sebagian dari utusan-utusan Allah. Jadi maka dibacakan Yasin, kita memahami surat Yasin agar kita kembali menjadi utusan-utusan, agar kita kembali menjadi rasul-rasul Allah, rasul-rasul Tuhan, rasul-rasul Allah, rasul-rasul Gusti kita. Ini rasulnya, utusannya Tuhan. Bukan orang-orang yang sudah meninggal saja sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan, Rasul Tuhan selamanya tidak akan pernah mati. Karena yang merasuli manusia itu ya Tuhan itu sendiri. Ya selamanya Rasul itu tidak akan pernah mati. Rasul itu enjoy saja. Itulah tujuannya membaca surat Yasin di dalam pengertian kajian uripe Allah. Bukan di dalam ahli-ahli tafsir yang menafsiri sesuai hawa nafsunya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan Allah. Tidak sesuai apa mutasabihat yang dimaksud oleh Allah. Ahli-ahli tafsir hanya mengkultuskan Nabi Muhammad saja. Lupa bahwa diri kita juga bagian dari Muhammad itu sendiri. Jadi cerita Muhammad, cerita Isa, cerita Musa, cerita Ibrahim dan sebagainya itu sesungguhnya cerita kita sendiri. Wa fi anfusikum, semuanya sudah ada di dalam dirimu.
Cerita Adam dan Hawa itu ya ceritamu sendiri. Cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya ceritamu sendiri. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ada pada dirimu. Cerita Musa dengan Fir'aun ada pada dirimu. Ceritanya Nabi Isa dan Bani Israel semua sudah nyata di dalam dirimu. Cerita Nabi Muhammad dengan umatnya ada pada dirimu. Maka serulah dirimu untuk selalu kembali kepada Tuhanmu. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kamu, hanya untuk menjadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu enjoy melo wae. Bukan seperti rasul-rasul yang dibayang-bayangkan ahli tafsir. Bukan rasul-rasul yang dibayang-bayangkan orang-orang yang tidak pernah ketemu rasul. Yang mana kehidupannya serba sulit. Yang mana kehidupannya serba miskin. Yang mana kehidupannya serba kekurangan. Itu karena yang menceritakan orang miskin, yang menceritakan para rasul itu orang yang tidak bahagia, tidak akan pernah bisa merasakan hati para rasul bila bukan Rasulullah sendiri. Tidak akan ada manusia yang tahu imannya para nabi dan para rasul bila bukan Allah itu sendiri, bila bukan manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhan. Itulah kebangkitan rasul-rasul yang ada di dalam hati kita. Logikanya begini. Anda mau makan, di dalam hati Anda ada kun. Hei Halim, ayo kita makan. Kun sudah muncul. Kun itulah wahyu Allah. Itulah wahyu dari Jibril, malaikat Jibril. Hei Halim, ayo kita makan. Maka Abdul Halim bangun, beranjak, berjalan menuju makanan. Ketika Abdul Halim sudah makan, maka fayakun, jadilah apa yang dimau terjadi. Itulah Rasulullah. Abdul Halim hanya menjalankan apa yang diutus Allah, bukan jalannya Abdul Halim sendiri. Abdul Halim enjoy saja. Bisa dipahami abangku yang di bawah, apa kajian yang ada di channel YouTube Uripe Allah ini bisa dipahami dengan mudah atau masih belum paham? Coba tuliskan sambil ngopi. Silakan, apa kajian ini mudah dipahami atau masih sulit dipahami oleh hati Anda? Silakan dijawab di dalam komentar. Oh, belum memahami. Okelah, kita lanjutkan kajian ini dulu, kita akhiri. Nanti kita adakan tanya jawab agar tidak ada ganjalan lagi. Dan kajian ngaji Yasin kirimi orang yang mati
yakni mengirimi hati kita yang sudah lama puluhan tahun mati agar supaya ketemu hari kiamat, agar dikiamatkan, agar dihancurkan hidup dan badan ini. Maknanya diserahkan kembali bahwa hidup dan badan ini Allah, bukan manusia. Karena manusia tak berhak memiliki hidup, tak berhak memiliki badan. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena hidup dan badan hanya milik Allah. Ketika manusia masih mengakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, itulah yang dimaksud mayat hidup. Mayat yang mati tapi merasa hidup. Orang mati tapi merasa hidup. Tidak punya hidup merasa punya hidup. Tidak punya badan merasa punya badan. Maka dari itu jadi orang mati yang harus dikirimi doa Yasin, yang mana harus memahami apa yang dimaksud manusia. Yasin, ya insan, sadarlah bahwa hidup ini bukan hidupmu, badan ini bukan badanmu. Orang mati kok ngaku hidup, akhirnya jadi hantu yang bergentayangan. Akhirnya mati di dalam hidup, hatinya keras melebihi kerasnya batu untuk bahan bakarnya neraka. Selalu dibakar di dalam kehidupan ini, dibakar dengan cinta-cintanya yang selain Allah, dibakar dengan dirinya sendiri, dibakar dengan cita-citanya, dibakar dengan kemauan-kemauannya, dibakar dengan gaya-gaya hidupnya, dibakar dengan anaknya, dibakar dengan istrinya, dibakar dengan harta-hartanya. Jadi yang selain Allah itu hanyalah yang kita kumpulkan selama ini, hanya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar diri kita sendiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung kami di kota Medan saat ini ada kepentingan, saya akhiri dulu dan semoga daerah Padang, Mas. Oh ya, kota Padang, maaf Pak. Berhubung saya masih ada tugas di kota Padang, saya akhiri dulu. Kita akan berjumpa lagi. Semoga Anda selalu tersirami hati Anda dengan kajian-kajian di YouTube Uripe Allah. Ulang kaji lagi, pahami lagi. Semakin Anda mengulang-ulang, semakin Anda bertambah paham. Semakin Anda mengulang-ulang kajian Uripe Allah, semakin Anda bisa menikmati kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga saya dan kita semua selalu di dalam lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.